Radit Putra. You're watching my channel in my right now. So I'm gonna cut my hair again for Santa haircut. Jadi gue mau potong rambut dulu nih. Tadinya gue udah searching nih beberapa barber yang mungkin bisa ada skillnya ya. Nah di sini mungkin dia berskill nih. Coba ditonton terus sana. Nah, sekarang kita ikut aja ya. Ini masih buka kok, Bang? Tuh, masih buka, guys. Nah, nih. Bapak satu ini nih nanti yang mau motor rebus gue nih. Pokoknya kalian jangan lupa ikuti terus. Nanti gue mulai sedikit tanya-tanya tentang dia dan bukan lewat dia. Oke? Jangan lupa ya, ikuti dia. Dadah. Sekarang kita mulai ya percukurannya. Sekarang gue mau dicukur dulu, terus sama nenek sama bapak satu ini nih ya. Jadi kalian jangan skip, jangan lupa di subscribe kalau kalian suka, di komen, kalau di klik like, atau jangan di dislike ya, jangan di skip, oke? Ya, jadi kayak gini ya guys. Pokoknya ikutin terus, jangan di skip ya guys. Dadah. Oke, kita mulai aja. Nih perkenalan dulu dong bang, siapa namanya gitu. Masa gue tiba-tiba digituin? Katanya mau nyukur. Iya sama aja kalian. Oke, silakan bang. Nama gitu. Nama gua Daniel Mias. Terus apa lagi? Instagramnya apa? Instagram gua Daniel Mias. N-nya 2 di belakang. Oh, jangan lupa di follow. Terus ada YouTube-nya nih. Gua ada channel YouTube-nya namanya Daniel Mias. Oh, ada tuh. Jangan lupa ya di YouTube lah. Sekarang kita mulai aja bang. Ayo mulai. Oke, siap. Oh, berarti pada penasaran lagi. Berapa lama nih dan sejak kapan gitu jadi barber itu? Kalau gue, seingat gue jadi barber itu dari 2017 awal. 2017 awal. Terus apa memang tertarik? Apa memang ada pengalaman tersendiri gitu jadi barber itu? Ceritanya gini, gue tahun 2005 itu gue pernah nyukur di Ujung Aspal. Ujung Aspal. Di situ gue nggak ngerti ya kenapa gue bisa nyukur di situ. Tapi gue waktu itu emang nggak sengaja gue nyukur di situ. Ya gue nyukur aja gitu. Tapi pas gue ke dalam, gue ngelihat di atas kaca yang gue dudukin ini, itu ada fotonya orang lagi nyukur Pak SBY. Waktu itu Pak SBY lagi ya
SBY jadi presiden periode pertama lah. Terus? Nah waktu itu gue lihat nih orang siapa, gue tanya sama yang di waktu itu. Terus dia bilang, oh ini yang punyanya, namanya Pak Agus. Nah ternyata yang punyanya itu tukang cukur pribadinya SBY kata dia. Nah udah gitu tahun 2005 udah gua tahu dia tukang cukurnya SBY, gua penasaran nih, gua pengen pengen dipotong rambut gua sama dia, tapi dia tuh jarang ada di situ. Nah akhirnya setelah gua tunggu-tunggu, gua sering nyukur di situ sebulan sekali, ternyata dia nggak ada terus. Gua kebetulan waktu itu kan gua kan masih freelance tuh. Nah gua ke Surabaya, gua ada panggilan, gua ngajar di sana, sekaligus gua perform di sana di Surabaya. Nah pas gua ke Surabaya sampai tahun 2011 gua balik ke Jakarta. Karena tugas gue udah selesai, gue udah ngajar di sana, gue udah perform di sana, gue udah selesai lah pokoknya. Pas gue balik. Nah, gue masih ngejalanin bidang gue di bidang freelance. Ya. Nah, setelah itu gue menikah tahun 2015. Terus? Nah, setelah gue menikah 2015, gue punya plan sama istri gue punya rumah di Cibubur, biar nggak jauh dari nyokap gua. Kalau misalkan bini gua hamil, ya gua bisa nitipin ke nyokap gua. Atau adik gua. Nah ternyata makin kesini bukannya malah jadi praktis, tapi malah jadi ribet. Karena kan di Cibuburnya gue dilewin nanggung lah. Nah akhirnya gue memutuskan sama istri gue ini lebih dekat lagi tinggalnya sama bokap nyokap gue. Karena bini gue waktu itu lagi hamil kan. Nah gue tinggal akhirnya di Jalan Sawo di dekat Pasar Keranggan. Di Keranggan? Nama rumahnya Puri Lestari Residen. Terus? Setelah itu gue belum beli rumah tuh, gue lagi cari-cari rumah tapi gue sewa dulu supaya gue tahu nih misalkan gue nyaman gue beli, kalau misalkan gue nggak nyaman ya gue cari lagi. Nah terus akhirnya gue pas tinggal di situ gue lihat gue cukur rambut nih di depan komplek rumah gue. Nah pas gue lihat ini orang yang pernah gue cari. Udah ketemu. Ketemu terus. Nah pas gue ketemu sama Pak Agus, gue langsung nyukur tuh. Gue gak pakai banyak ngomong, gue langsung nyukur rambut di situ. Langsung nyukur rambut. Terus dia baru buka tuh. Baru buka. Begitu baru buka, gue ngeliat mukanya dia, gue langsung nyukur. Gue langsung balik anterin anak bini gue. Gue langsung balik lagi ke barber itu, gue nyukur rambut di situ. Karena gue emang penasaran sama orang ini. Terus? Secara kan dia tukang cukur pribadinya SBY selama pasti lah. Terus? Nah, habis itu gue setelah gue nyukur sama dia, gue ngobrol-ngobrol. Nah, pas gue ngobrol-ngobrol, ternyata nih orang asik. Ya, pas udah ngobrol-ngobrol asik, lanjutlah ngopi bareng. Kebetulan di sebelah barbernya dia tuh di ruko depan komplek juga. Itu ada warkop. Nah lanjut ke ngopi kata dia. Kayaknya enak juga nih ngobrol sama kamu kata dia gitu. Gue bilang sama Pak, saya juga asik juga ngobrol sama Bapak. Kayak pacaran nih jadi. Kok kayak ini ya, kayak kisah cinta gitu. Iya, romantis banget ya. Udah, habis itu lanjut ke ini, ke warkop sebelah. Nah, habis itu semakin kesini, semakin enak lah ngobrol sama dia. Nah, gua habis itu cabut lah, karena memang udah sore juga kan. Nah, kebetulan gua kegiatan gua tetap masih freelance pada saat itu sama. Masih? Iya, sama nge-grab. Balik itu. Iya. Habis itu gua ini apa namanya selalu setiap siang sebelum berangkat kerja
gue selalu mampir ke tempatnya dia. Oh, mampir dulu ya? Karena emang ini orang enak lah diajak ngobrol, seru lah. Nah, habis itu makin kesini, gue perhatiin dia lagi nyukur kan. Oh. Nah, gue perhatiin gayanya benar-benar keren lah. Gitu, oke. Orang kan kadang nganggap kalau tukang cukur ya gitu-gitu aja kali ya, cuma ajak ngobrol gitu biasa ya. aja gitu. Biasa aja. Tapi ini beda gitu. Oh gitu, beda ya? Nah, hingga suatu saat gua ngeliat dia tuh ada nyukur salah satu customer langganannya dia. Customernya ini ngasih uang tuh bukan dengan mata telanjang gitu, kayak misalkan ngasih uang tuh ya berapa, misalkan Ngasih duit gitu, kasih gini-gini gitu kan. Ini enggak, dia kasihnya pakai amplop. Pakai amplop putih. Iya, kayak itu formal banget kan gitu kan, ya. Nah, ternyata di dalamnya itu isinya banyak. Dia dibayar mahal. Iya. Tarifnya gue masih inget itu 25.000, tapi dia dibayar nggak segitu, nggak 25.000. Pokoknya jutaan lah. Gimana? Dia dibayarnya jutaan. Dibayarnya jutaan. Nggak salah, udah beres. Nggak salah. Diambil jutaan. Jutaan. Bahkan dia pernah dibayar tuh di depan mata gue ya. Dia dibayar tuh 10 juta. Diukur rambut. Aduh. Oh, ya. Lu bayangin 10 juta. Lu bayangin. Aduh, gue udah. Belajar tuh? Belajar. Oh. Nah, udah gitu akhirnya dia bilang gini, kalau kamu mau belajar ya udah kamu bawa orang aja dari luar, nanti bawa ke sini, nanti saya ajarin, dia bilang gitu. Udah, ya akhirnya ya Pak, siapa? Gua cari teman gua. Jadi teman gua tuh kalau misalkan gua panggil ke barber tuh gua bayar lah dia 25, kalau enggak itu cukur. Jadi iya. Nah, kebetulan kalau misalkan gua salah tuh dia ngebenerin. Oke. Bagus, ini baik banget sumpah. Dia tuh kayak orang tua gua, menurut gua tuh ngajarin banget. Oke. Nah, dari situlah gua sampai tengah malam gua belajar motong rambut dia. Itu sampai jam berapa? Sampai jam 12 kadang. Habis itu gua browsing di internet, tekniknya bagaimana. Terus itu masih ada ya? Ya. Nah, habis itu gua karena dia ngeliat gua gigih belajar, nah dia bawa temennya. Gua masih ingat banget tuh, dia bawa Egi Shadow yang anak Pancus Barbershop. Gitu. Nah, kita sereng-sereng lah di situ. Nah, di situ gue belajar terus, gue lihat YouTube, terus gue belajar lagi sama dia. Gue masih inget tuh, gue diajar sama dia tuh nggak langsung nyukur pertamanya. Gitu terus? Gue disuruh pegang botol bir, disuruh ngayun-ngayun supaya tangan gue lentur. Ngayun gimana? Gini.
Kenapa? Karena dia bilang gini, kalau misalkan megang clipper masih kaku, yang ada nanti bisa nggak pas. Potongnya, yang ada nanti malah kecoak rambut yang lain gitu. Dia tuh ngasih sarannya gitu. Ya udah, ya gue turutin. Nah habis itu gua ini lagi apa namanya belajar lagi sama dia. Sampai pada saatnya gua beli alat. Gua beli alat. Gua masih inget tuh alat pertama gua tuh wall magic clip yang cord yang kabel. Sampai gua beli yang cordless. Gua beli 2 biji. Serius? Iya, gua beli banyak lah pokoknya alat tuh. Sampai waktu itu gua satu tas tuh alat clipper tuh lengkap lah. Nah ngeliat dia gua sampai segitunya pengen jadi barber, wih dia makin semangat buat belajar gitu. Dia bawa gua ke workshop, dia bawa gua ke event-event. Gitu? Iya. Sampai ke situ ya? Nah, event ya? udah gitu akhirnya gua semakin banyak kenal teman-teman di komunitas. Nah dari situlah gua belajar lagi. Banyak ya belajarnya. Nah kalau gua belajar lagi, gua akhirnya makin lama udah berjalan sekitar 1 tahun. Gua ke tempat teman gua namanya Jaris. Nah, gua ke tempat teman gua bilang gua mau belajar potong rambut nih, mau bereksperimen, tapi gua udah 1 tahun tuh belajar. Udah 1 tahun tuh? Udah 1 tahun gua belajar di barbernya bagus. Nah gua pengen coba untuk belajar, tapi gua nggak di depan guru gua gitu. Karena gue pengen tahu kesalahan gue di mana. Kalau misalkan nama guru kan, kalau gue dibenerin, yang ada gue nggak maju-maju, manja jadinya. Udah dari situ gue belajar. Nah, gue bilang sama bini gue, mah, kayaknya 1 tahun ini aku nggak bisa bertanggung jawab buat anak-anak sama kamu. Karena ada hal yang mau aku tuju. Gue sampai bilang gitu ke bini gue. Sampai segitunya ya? Gue sampai segitunya. Jadi tuh istri kerja juga gitu? Istri kerja juga. Gitu. Akhirnya istri support. Gue bilang gue butuh waktu 1 tahun. Jadi kalau mengerti gue, kalau misalkan gue nggak bisa memberikan tanggung jawab gue sebagai seorang suami maupun bapak rumah tangga, maupun bapak lah sorry. Nah dari situlah gue baru belajar. Gue belajar terus. Setelah itu makin kesini progresnya ya berubah lah menjadi lebih baik. Akhirnya gue datang lagi ke guru gue. Terus bagus itu kan? Bagus itu. Ya gimana pak? Lagi di mana? Gue bilang gitu kan. Lagi di barber nih. Saya kesana ya, gue bilang gitu. Karena kan biasanya kan gue tadinya gue sering mampir ke tempatnya dia. Karena gue pengen coba untuk bereksperimen sendiri. Akhirnya kan gue gak ke tempat dia nih udah lama. Akhirnya gue balik lagi. Ingin memberikan surprise. Nah pas gue ngasih surprise sama dia, dia ini muji gue lah. Karena memang harapan terbesar gue pengen guru gue ngelihat bahwa gue memang niatnya luar biasa gitu. Gue pengen bikin guru gue nih angkat topi lah. Terus? Nah dari situlah baru gue ini apa namanya bantu dia. Kata dia, udah kamu juga di sini aja kata dia. Tadinya dia tuh nggak percaya, nggak yakin kalau gue misalkan bantuin dia di barbershopnya dia. Takutnya nanti customernya dia kecewa dengan hasil. Lumayan ya buat tambahan ya. Nggak ngisi blank-blanknya, ngisi yang musik-musiknya.
terlalu detail. Gue curang lu, gue lagi ngemerain juga. Jadi kerja sampingan gue mereka Ini pameran. Berarti bang dari situ lu buka sendiri atau kerja sama orang lain dulu? Enggak, gua kerja sama orang lain dulu. Oh gitu. Berarti nggak ini ya kerja sama orang lain dulu terus gimana tuh? Sampai tempat ini ada. Gua tuh tekad gua udah bulat. Udah menjadi seorang barber. Cuman momennya waktu itu gua belum dapet karena gua belum ada uang untuk buka barber. Ya pasti ya. Tapi alat udah gua cicil pelan-pelan. Oke. Nah di situ gua panggilan. Panggilan, habis itu makin kesini, wih, makin berat lah. Pokoknya gua sebagai seorang barber, gua kurang begitu mulus lah perjalanan gua. Karena banyak juga yang pengen jatuhin kita atau pengen bikin kita terhalang gitu. Ada negatif positifnya ya. Ada, namanya orang berjuang kan, apalagi punya seni kan. Ada kompetisi ya berjalan lah. Nah disitulah baru gua ini apa namanya keluar dari tempat itu. Gua ada tekad gua mau buka barber. Dengan tekad yang kuat guys tuh. Akhirnya gua buka lah. Ketika gua udah buka barber, gua pertamanya agak-agak takut juga. Takutnya wah barber gua bisa rame kan nih. Oh gitu ya, ada ketakutan sendiri ya kalau misalnya rame atau enggaknya gitu ya? Oh ada juga kayak gitu. Karena kan gini, kalau misalkan barber itu misalkan hasil potongannya atau misalnya treatmentnya ke customernya kurang, ya pasti akan berkurang juga yang datang. Nah akhirnya gua kasih maksimal mungkin lah sama customer. Sekarang akhirnya ya lumayan lah, sehari itu pasti ada aja yang ngomong. Terus itu gimana tuh? Dari penjuru kota apa gimana gitu? Customernya tuh beda-beda apa tingkatannya beda? Ada yang dari Bintaro, Maksudnya jauh banget? ada yang dari Duren-Sawit. Karena ada sebagian yang tadinya panggilan sama gua itu dia nanya, lu buka barber di mana? Nah, pada saat itu kan gua belum buka barber. Gua bingung mau jawab apa. Gua belum buka. Nah, setelah gua buka, gua kasih tahu sama customer gua yang panggilan lah. Nah, di situ akhirnya gua ini apa namanya? Mulai dari situ gua promo. Promo ya biasa ya. Makin rame, makin banyak. Akhirnya rasa takut gue hilang. Rasa komunikasi Malah gue jadi semangat lagi kan. Tadinya bini gue juga takut kan, ini rame kan nih, gue bilang kalau emas mau ditaruh di manapun juga, kalau mau taruh di kubangan motor, kalau dia dasarnya emas, dia akan tetap emas. Maksudnya orang akan tetap mau ambil barang itu walaupun di tempat yang jorok. Udah setelah itu ini gua ya udah akhirnya semangat lagi untuk support gua. Nah setelah itu gua ini apa namanya jalanin ternyata makin sini makin banyak lah dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut yang mulut ya. Ya ada yang nyukur karena rekomendasi temennya, bahkan ada yang dari Cipayung, dia tuh direkomendasiin temennya untuk nyukur di sini dan itu apa namanya 2 kali dia sini. Ada yang lagi yang direkomendasiin sama temennya dari Cilengsi, padahal jauh. Cilengsi jauh banget. Tapi dia ini apa namanya nyukur di sini terus. Oh gitu. Gue bilang, wah, sama ini gua, kamu tahu nggak? Customer tuh bukan hanya di daerah ini juga, ternyata banyak juga dari luar daerah. Dari penjuru ya. Iya. Terus gimana responnya? Ya
Setelah itu Setelah itu gimana bang? Setelah itu kan tuh juga jauh tuh. Terus ada yang ini nggak? Ada yang jaim, ada yang bawel. Itu ada nggak bang yang kayak gitu? Kalau kayak gitu pasti ada ya. Ada ya. Gua kalau apalagi kalau customer itu misalkan datang ke barber gitu kan, dia merasa kayak lebih pintar daripada kita. Misalkan contoh, ini contoh kecil yang pernah gua alamin. Gimana? Dia bilang gini, tiba-tiba dia datang, terus dia duduk, bang undercut ya. Terus gua bilang, apa yang dia undercut, rambut atasnya aja pendek, gua bilang gitu. Terus dia bilang, ya saya taunya gitu undercut dari pas rambut. Terus gua edukasiin lah. Undercut itu adalah potongan rambut yang di dalam yang di luarnya panjang, di dalamnya pendek. Nah, ini apa yang mau di undercut, sedangkan bawahnya aja atasnya aja udah pendek. Ya saya taunya kayak gitu bang. Nah, taunya ya dibilang taunya dari pangkas rambut yang di sono begitu. Akhirnya lu cukur gak itu orang? Gua cukur. Terus taunya dia maunya fade apa middle fade atau gimana? Nah gua tanya, abang maunya atasnya gimana dulu? Gua tanya kan. Dia bilang pokoknya rapiin bang. Nah gua bilang gini, enggak bang, kalau dirapiin pasti rapi, kalau di sini nggak mungkin nggak rapi. Bahkan keren lah gua bilang, gua bercandain. Abang biasanya sisirnya kemana? Ke belakang, apa belah pinggir, apa belah tengah? Biasanya, abang nyamannya belah pinggir atau belah samping apa ke belakang? Gue pakai bahasa sederhana aja. Gue bilang side part ini segala. Side part itu ya. Nah terus akhirnya ya belah pinggir aja bang. Oke, belah pinggir. Terus gue bilang bawahnya mau diapain? Dirapiin aja bang. Nah kalau dirapiin ya paling gue bikin ya taper gitu. Kalau apalagi kalau anak muda ya, gue bikin taper. Kalau yang tua paling gue bikin shadow taper gitu. Shadow taper? Nggak ada lagi, nggak bisa shadow taper. Gue nggak tahu kayak gimana. Lebih panjang lagi gradasinya, nggak terlalu ekstrim. Gitu. Karena basically shadow itu kan berbayang kan? Iya berbayang. Jadi blurnya itu bukan ngeblur banget, tapi blurnya itu berbayang. Kayak misalkan gini. Kalau fade itu kan dia semakin blurnya semakin terang kan. Kalau dia enggak, dia terangnya tuh agak soft gitu. Kalau shadow itu. Karena di US sendiri juga pengertian kata fade itu bukan hanya untuk misalkan gini, middle fade itu dibilang fade. Memang fade, tapi fade itu sebenarnya bukan itu. Fade itu gradasi yang begitu rapat susunannya sehingga membentuk blur. Bentuk blur. Nah, itu. Nah, fade itu sendiri macamnya banyak. Ada shadow, ada burst, ada drop, ada skin fade. Kalau skin fade itu kan fade-nya itu benar-benar kulitnya tuh kelihatan terang. Kalau drop fade dia blurnya itu lebih padat gitu, lebih kecil gitu. Nah, kalau burst itu bagian depannya itu, bagian outline di depannya itu masih kelihatan, tapi di belakangnya enggak. Kalau shadow kelihatan. Nah, gue jelasin kayak gitu ke customer, biar dia kalau nyoba di tempat lain, biar dia paham, biar dia juga ke tempat lain juga dia minta nggak perlu ribet-ribet harus kayak apa ya, nggak perlu gitu. Jadi dia tinggal bilang, oh gue maunya shadow fade gitu, gue maunya ini gitu. Ya tinggal barbernya tinggal bikin aja maunya si customernya apa gitu. Gitu banyak juga ya middle fade. Gue tanya middle fade, high fade. Kalau high fade itu kan sama middle fade itu kan posisinya doang. Posisi fade-nya lo mau low atau mau middle atau mau. Gue tahu cuma itu doang ya. Gitu. Tapi kan jenis fade itu banyak. Gitu. Kalau dibilang undercut ya potong biasa aja, nggak ada fade, nggak ada taper. Iya, cuma gitu doang kan. Gitu, ada burst fade apa nih? Burst fade. Ada burst fade, ada drop fade, ada shadow fade, ada apa namanya? Burst fade, drop fade, shadow fade, sama drop fade, burst fade, shadow fade, skin fade. Oh iya, skin fade. Tuh guys, banyak guys. Berarti gue nyoba baru tau ada burst. Ada macam-macam. Jadi kalau nyukur di barbershop itu nggak perlu
Kalau sekarang sih ya nggak perlu sampai diskusi ini namanya apa ini, nggak perlu kayak gitu. Yang penting sebenarnya kursi barber itu dibuat seperti ini tuh buat ngerik, bukan buat gaya-gayaan, enggak. Nah, biasanya kalau customer gue yang mau gue kerik, itu selalu gue bikin tidur kayak gini, karena gue mau menggunakan kursi barber tuh yang semestinya dibuat untuk motong rambut dan ngerik rambut. Karena gini ya, menurut gua potong rambut itu kalau orang bilang yang penting simple aja gitu, nggak perlu ini asal lu ini, enggak, gua salah. Yang bayar gua tuh bukan lu, yang bayar gua tuh customer. Kalau gua bikin nyaman customer, dia akan bayar gua lebih dari tarif seperti biasanya. Misalkan contoh, tarif gua kan 35.000. Kalau gua misalkan lakukan dia seperti bener-bener layaknya raja, gue suka dikasih duit 100.000, pasti. bahkan 150.000. Ya makanya tadi ada 10 juta kan. Karena dari situ lu dapat duit banyak dari customer, lu bisa beli apa yang lu mau. Untuk menaikkan level lu. Misalkan lu dibayar jutaan lah, karena lu bikin customer ini puas. Ya lu pasti dari jutaan itu lu bisa beli alat yang ibaratnya buat support lo supaya kerjaan lo lebih mudah dan lebih maksimal kan gitu. Nah itu yang sekarang ini banyak orang mikirin diri sendiri sebagai seorang barber. Kayak misalkan
Yang penting sekarang kalau nyukur tuh yang penting cepet. Ya, Nggak perlu lama-lama. Itu pasti. Itu menurut gua salah karena gini. Kalau lama dia sambil makan atau lama sambil dia minum si tukang cukurnya ya salah. Tapi kalau dia lama karena sistem yang bener-bener alami itu wajar. Ya kalau ngasih yang terbaik asal memang hasilnya memuaskan customer ya dia pasti akan balik lagi gitu. Karena gua ada beberapa customer dia ngomong ke gua gini, saya tahu dari teman saya bang gitu. Tempat cukur ini memang dibilang katanya lama tapi memang hasilnya lumayan bagus, hasilnya bagus. Gue bilang ya gitu bang, memang kalau di sini bukan perkara lamanya, perkara hasilnya. Iya. Bayangin aja gue dikasih tips sama anak bocah yang masih SMA. Gue dikasih tips sama anak SMA, lo bayangin. Berarti kan di situ mikirnya gini, gue nyukur bikin dia bener-bener nyaman gitu. Sekarang kalau gue misalkan ngikutin orang tukang cukur lain yang ibaratnya ngerek aja lebay banget harus sampai tiduran, yang ngasih duit gue emang lu. Iya. Yang bikin fasilitas ini ada emang lu. Gue sendiri dan gue dapat duit dari mereka, dari customer gue. Jadi gue bikin puas customer gue, bukan bikin puas lu. Gitu. Kayak nah bang, kan ini kan laptop nih, berarti ini cukurnya paling susah menurut abang, susah atau mudah? Kalau gua semakin pendek semakin mudah. Oh gitu. Semakin panjang malah semakin susah. Oh. Karena menurut gua kalau yang namanya laptop itu tangan lu mesti ngambang. Tangan kita mesti ngambang. Tapi kalau misalkan dia rendah, ini tinggal badan kita tinggal regangin kaki sedikit aja ini udah ngunci badan. Tapi kalau ini tinggi, susah. Oh, berarti ada ininya, ada tips and triknya. Ada tips and triknya. Oh gitu. Makanya kenapa di luar negeri itu barber rata-rata bagus-bagus teknik potongannya, karena satu knowledge kan, kedua fasilitasnya yang mendukung mereka. Jadi mereka kalau beli bangku juga, mereka beli bangku sama mereka udah setting jarak pandang mereka sama customer itu udah dihitung sama mereka. Gak main-main, dan itu ada ternyata di luar negeri. Nah misalkan bangkunya bisa dinaikin, memang bangku bisa dinaikin. Nah tapi bangku dinaikin itu belum tentu pas sama orang yang nyukurnya gitu. Nah di sana dia beli bangku itu nyesuaiin sama dirinya dia. Bahkan ada mat-nya sendiri, matrasnya sendiri, yang dimana mereka setting buat gue kerja satu hari itu berapa kali nyukur ya. Jadi gue nggak boleh capek. Jadi misalkan gue 10 kali nyukur gue capek, gue harus kasih matras kayak lelah. Tidur. Wih, luar negeri gila. Gue lebih sukanya gini kalau di luar negeri itu. Wah ini agak melenceng sedikit. Mereka tuh kalau potong rambut itu yang tadi gue bilang, kenapa sih kursi barber itu di desain ada yang buat diurang, padahal itu sebenarnya buat ngeri kan. Nah, karena mereka itu walaupun hal kecil juga disiplin. Jadi gue di barber ini buat terapi disiplin, walaupun sebenarnya dilakukan biasa aja juga sebenarnya bisa, tapi gue nggak mau, gue pengen disiplin. Karena dari disiplin itu hasilnya pasti akan beda. Guys, karena ingat tuh kata-katanya Bang Satu ini nih, jangan lupa ya di subscribe sama di follow Instagramnya teman-teman. Namanya Daniel Mia, dua. Terus sama itunya YouTube channelnya Daniel Mia. Nanti gua kasih linknya di bawah ya, kalian tinggal klik aja tuh ya. Dadah.